Bapak Febi Agung Mamuji. Sudah siap nggih? Ya, Pak. Oke, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan Bapak Muhammad Agung Prawira Negara, STMT PhD. Yang kami hormati pemateri Bapak Febi Agung Pamuji, STMT PhD. Yang kami hormati rekan-rekan dosen serta peserta pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu dengan judul Konversi Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan, di mana pada pagi hari ini kita mengundang pemateri dari TS, dari Teknik Sistem Tenaga, jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November. Baik, mohon maaf ini ada panggilan masuk. Ya. Untuk mengawali acara, kami akan menyanyikan Indonesia Raya serta himne Universitas Jember. Bagi audien mungkin bisa sikap sempurna.
acara selanjutnya, yaitu pembukaan serta pembukaan yang sekaligus dilakukan oleh Sekretaris Jurusan Bapak Muhammad Agung Prawira Negara. Kami beri kesempatan. Oke, terima kasih Mas Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dosen, serta adik-adik mahasiswa untuk kegiatan kuliah tamu hari ini. Pada kuliah tamu hari ini kita akan melakukan membahas tentang konversi energi fosil ke energi baru terbarukan yang disampaikan oleh Bapak Febi Agung Pamuji, STMT PhD, yang kebetulan beliaunya ini adalah teman satu angkatan saya pada saat S1 di ITS lebih dulu. Jadi alhamdulillah beliaunya bersedia untuk memberi materi ke kita. Semoga nanti materi apa yang disampaikan bisa memberi tambahan ilmu lah untuk kita semua. Serta mungkin kedepannya bisa ada mungkin joint research atau gimana, ada mungkin kita juga bisa minta tolong beliau sebagai pembimbing penguji mahasiswa dosen kita juga. Monggo nanti bisa dibantulah untuk meningkatkan kerjasama kita juga dengan ITS. Jadi supaya tidak lama-lama ya, supaya materinya juga bisa lebih lama dan diskusi lebih lama, maka kegiatan kuliah tamu pagi hari ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saya kembalikan ke Pak Widya. Terima kasih Pak Agung atas sambutan serta pembukaannya sekaligus. Untuk acara selanjutnya, di mana kita akan dipandu oleh Bapak Gramanda Wega selaku moderator yang akan mendampingi pemateri kita, Bapak Febi. Untuk Bapak Gramanda Wega, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya untuk waktunya, Pak Widya. Pada pagi hari ini saya sebagai moderator ya, di mana narasumber kita yaitu Bapak Febi Agung Pamuji. Oke, saya sapa dulu Pak Febi. Assalamualaikum Pak Febi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Salam Gimana kenal. kabarnya Pak Febi? Salam kenal juga Pak. Ya, alhamdulillah baik. Ini Surabaya panas banget sini Pak. Oke, sini juga sama Pak. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya bisa izin untuk share screen ya terkait kurikulum vitae dari Bapak Febi. Silakan. Dan saya bacakan Pak ya. Oke. Sudah terlihat nggih? Jadi ini untuk kurikulum vitae dari Bapak Febi Agung Pamuji. Beliau merupakan dosen Institut Teknologi 10 November, di mana beliau dosen di sistem tenaga. Terus kemudian untuk pendidikan, ya, pendidikan S1 beliau di ITS, di Institut Teknologi 10 November, di bidang ilmu teknik sistem tenaga. Terus terkait S2 juga sama, beliau di Institut Teknologi 10 November, di bidang ilmu teknik sistem tenaga juga. Nah, kemudian untuk S3 beliau di Kumamoto University, bidang ilmu terkait Computer Science and Electrical Engineering di tahun 2015 hingga tahun 2018. Nah, terkait untuk penelitian, yang relevan terkait bidang keilmuan beliau ini ya, ini pengembangan kontrol hybrid sistem PV dan turbin angin, kemudian pengembangan kontrol motor listrik dan berbasis AI, kemudian pengembangan MPPT pada renewable energy, kemudian pengembangan desain dan implementasi motor listrik. Oke. Kemudian untuk pengalaman beliau di organisasi, beliau juga pernah sebagai ketua jurnal GIRE ini 2018 hingga 2020, kemudian sebagai ketua pemilih Kepala Departemen Teknik Elektro di tahun 2019. Terus kemudian di tahun 2021 beliau sebagai ketua Seminar Internasional ISITIA. Di tahun 2022 hingga sekarang ya, sampai 2024, beliau menjadi wakil kepala Puslit Energi
berkelanjutan. Terus terkait pengalaman kerjasama profesional, ini ada beberapa ya, beliau sebagai tenaga ahli ya. Yang pertama di analisa kerusakan transformator PLTU Tanjung Jati. Oke. Terus kemudian di tenaga ahli desain kelistrikan distribusi dan studi kelayakan mikrohidro di Kabupaten Ujung Bilang di Kalimantan Timur. Kemudian tenaga ahli pembuat software transformer health index di PLN Balitbang. Nah, kemudian juga sebagai tenaga ahli studi kelayakan pengguna renewable energy di Kabupaten Jayapura dan studi kelayakan mikrohidro di Kabupaten Gunung Emas, Kalimantan Tengah. Oke. Nah, kemudian untuk pengalaman penelitian beliau di 5 tahun terakhir, jadi beliau ini mendapatkan sumber dana dari lokal ITS dan juga di Kemenristek Dikti ya, di RPM nih ya. Mulai di akhir tahun 5 tahun terakhir ini ada 2009 hingga 2022 ini ya. Yang terakhir beliau mengikuti penelitian terkait ini ya terkait pengembangan sistem dynamic wireless power transfer untuk mendukung infrastruktur kendaraan listrik. Oke. Terus juga ada kontrol cerdas penyeimbang sel baterai lithium ion pada sistem wireless charging kendaraan listrik berbasis fuzzy logic. Oke. Nah, kemudian beliau juga banyak melakukan pengabdian penelitian ya. Ini di 5 tahun terakhir. Di tahun terakhir ini beliau di tahun 2021 terkait automatic solar hydroponic berbasis energi surya dengan kontrol pH dan nutrisi guna menggunakan produktivitas kelompok hidroponik Simomulyo di kota Surabaya. Oke. Dan beliau juga sebagai penulis ya artikel di jurnal maupun di makalah ini secara oral di international conference ataupun di seminar ini ya. Ini ada beberapa terkait jurnal di tahun 2023 ini beliau mempublish terkait design and implementation of 3-pass inverter for brushless DC motor using 6-step communication method with ripple suppression ya. Oke, kalau yang di International Conference ya di ICT ya di tahun 2022 beliau submit dan publish yang terkait analyzing the impact of PV power penetration to 220 PAC ya grid system with ANN. Oke. Jadi pengombinasian PV dengan artificial intelligence ataupun dengan deep learning. Oke. Nah, itu beberapa kurikulum vitae terkait Bapak Febi. Nah, ini pasti teman-teman dosen dan juga adik-adik mahasiswa ini sudah penasaran ya terkait materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Jadi materi pada pagi hari terkait konversi energi fosil ke energi baru terbarukan. Nah, di Indonesia ini ya sangat hari-hari ini akhir-akhir ini sangat berkembang pesat ya. Terutama ada pengembangan di pembangkit listrik tenaga surya di Terapung Cirata ya. Nah, ini juga salah satu pengembangan di renewable energy. Oke. Gimana Pak Febi untuk materinya apakah bisa disampaikan? Ya, oke. Silakan monggo Pak. Bisa menyampaikan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya untuk sharing ya, sharing pengalaman sebenarnya. Kebetulan saya setelah kuliah S3 itu langsung mengikuti banyak kesibukan ya di ITS, terus saya juga diminta membantu di STP Otomotif ITS dan juga sekarang saya juga di Puslit Energi berkelanjutan di ITS ya. Jadi mungkin slide saya ini kombinasi dari dua tempat ini. Kebetulan Puslit Energi berkelanjutan di bawah di RPM, sedangkan STP Otomotif ITS itu di bawah DIKSD ya. Jadi kalau
di RPM itu lebih ke arah penelitiannya masih skala lab gitu ya. Tapi kalau di IKSD sudah ke komersial ya istilahnya. Jadi kita sudah bisa membuat barang. Nanti saya tunjukkan produk-produk kita, terus kita bisa menjualnya juga. Ada beberapa kerjasama kemarin yang menghasilkan produk-produk di STP. Oke, ini saya akan berikan materi tentang konversi energi fosil ke energi baru terbarukan. Ya sebenarnya transisi energi ya. Bentar ini kok menutupi anunya. Oke, gak apa-apa. Nah ini sumber energi fosil ya. Di sini kalau kita tahu mungkin ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah tahu mungkin energi fosil apa aja, ada minyak, ada gas bumi, dan batu bara, dan itu menimbulkan karbon ya, sehingga terjadi efek rumah kaca, yang mana bumi itu suhunya naik, kalau sampai sekarang itu diperkirakan 1,5 derajat. Makanya kemarin ada Paris Agreement ya, yang mana perjanjian untuk melakukan transisi energi untuk mengurangi emisi karbon. Jadi kita jangan sampai suhu bumi naik lagi. Jadi Indonesia termasuk negara yang mengikuti Paris Agreement untuk melakukan transisi energi. Nah, ini sumber energi terbarukan. Kenapa sekarang mulai dilirik ya atau mulai dipakai di negara-negara di dunia, karena energi terbarukan ini emisi karbonnya rendah ya. Ya di sini ada turbin angin, ada PLTA, ada solar cell, ada biomasa. Mungkin kalau di pembangkit-pembangkit PLTU sekarang juga banyak yang dipelajari untuk co-firing ya. Jadi pencampuran batu bara itu dengan misalkan biomasa pelet kayu atau dari sampah yang lain. Kemarin kita juga pernah melakukan studi di Ajinomoto untuk co-firing ini, jadi mencampurkan pembangkit PLTU mereka dengan ini apa namanya sampah ya dari Ajinomoto. Cuma permasalahannya setelah dihitung gitu ya, jadi jumlah sampah yang dibutuhkan itu sangat banyak. Jadi eh, apa ya, diperlukan studi lagi untuk gimana mencari sampah sebanyak itu untuk mencukupi. Pada waktu itu enggak terlalu banyak ya, sekian persen, mungkin sampai 5% cuma. Tapi itu sudah kita kesulitan untuk mencari sumber sampahnya ya. Nah, fotovoltaik itu apa? Jadi fotovoltaik itu sebenarnya eh, apa namanya, pembangkit ya, pembangkit renewable energy yang mengubah cahaya matahari, bukan panas matahari ya, cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya. Nah, fotovoltaik itu banyak jenisnya, nanti mungkin bisa saya jelaskan. Yang warna biru ini yang mungkin umum kita lihat, ini yang polikristal. Untuk yang hitam itu yang monokristal. Tapi monokristal itu efisiensinya jauh lebih besar daripada poli ya, tapi harganya juga lebih mahal. Manfaat, jadi fotovoltaik yang digunakan pada solar cell juga memiliki kelebihan jadi sumber energi yang praktis sehingga tidak membutuhkan transmisi karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan ya. Nah ini di negara kita itu yang paling cocok, saya juga tadi dijelaskan di CV saya juga pernah ke Kalimantan di pedalaman juga, pernah ke Papua juga. Jadi untuk yang tipe di seluruh Indonesia itu yang umum paling cocok energi terbarukan itu solar cell atau fotovoltaik ya. Dan di pedalaman biasanya itu apa namanya, rumah-rumahnya itu kan jaraknya berjauhan gitu ya. Jadi antara satu rumah ke rumah yang lain biasanya dipisahkan hutan ataupun bukit atau gunung gitu ya. Jadi susah sekali kalau dibuat interkoneksi. Jadi biasanya di pedalaman itu kita menggunakan PV yang tipenya menyebar gitu ya. Jadi tiap-tiap rumah dipasang PV. Kalau memang di lokasi itu banyak penduduknya, mungkin bisa dibuatkan sistem PV yang terpusat gitu ya. Tapi ya cuma lokal daerah situ aja. Jadi kalau di pedalaman itu memang saya pernah ke sana tidak ada listrik karena
pengangkutan bahan bakar juga susah, terus sumber daya manusianya juga nggak ada yang biar bisa. apa, biar nanti selama pengeskripsian tuh enak gitu loh. Maaf, ini ada yang bocor mungkin ya. Ya, ya seperti itu. Jadi paling cocok memang solar cell di pedalaman atau photovoltaik. Teman saya juga pernah melakukan studi untuk energi angin ya. Itu di pedalaman di Kalimantan sana, ternyata untuk energi angin memang tidak layak karena negara kita itu terkenal dengan negara tanpa angin ya. Kecuali kalau pas puting beliung anginnya kenceng. Tapi kalau rata-rata anginnya kita kecil, mungkin sekitar maksimal biasanya 4 meter per sekon aja. Itu ya. Selanjutnya, oke, saya jelaskan ini tentang karakteristik PV ya. Sebenarnya PV itu punya karakteristik kalau kita ngupload daya terhadap tegangan atau arus terhadap tegangan, kita bisa melihat bahwa PV itu ketika dibebani biasa itu dia kondisi tidak maksimal. Jadi kalau dia di titik VMPP ini kondisi maksimal. Kalau di luar ini kondisi tidak maksimal. Biasanya ketika dibebani dia kondisi tidak maksimal. Untuk menggeser dari tegangan aktual menjadi tegangan ke VMEP yang menghasilkan daya maksimal ini kita membutuhkan MPPT ya, Maximum Power Point Tracking tadi yang nanti saya jelaskan ya. Jadi MPPT Maximum Power Point Tracking ini menggeser tegangan PV dari tegangan aktual yang mana ketika dibebani menjadi tegangan optimum VMPP ini sehingga menghasilkan daya maksimal. Nah, ini contoh solar home system, sistem AC. Nah, ini bisa dilihat ini PV 100 watt peak ya. Jadi 100 watt peak itu mungkin kalau di daerah kita misalkan jam pemanasannya 4 jam, berarti dalam satu hari PV ini bisa menghasilkan energi 4 kali 100, berarti 400 watt hour gitu ya. Nah, ini di sini ada jika kita bebannya menggunakan beban AC ya. Di sini ada inverter yang ubah dari DC ke AC sehingga kita bisa menggunakan beban AC. Di sini juga ada controller charge discharge untuk baterai gitu ya. Jadi baterai itu penting untuk PV karena PV itu bisa memanen energi hanya pada waktu pagi sampai sore. Ketika malam tidak ada matahari, dia tidak bisa menghasilkan energi sehingga dia mengandalkan dari baterai ini. Jadi dari energi sisa yang disimpan ke baterai ini nanti kita gunakan ketika malam hari. Apalagi kalau di Indonesia mungkin beban puncak itu ada di malam hari ya. Kalau kita misalkan punya PV, jadi sistem yang interconnected di rumah sama si grid ya, itu bisa kalau misalkan siang itu menghasilkan energi kita simpan ke baterai, malamnya bisa kita pakai gitu ya. Ini contoh mini centralized system 5 kW kecil, jadi terpusat tapi sistemnya kecil ya. Jadi di sini ada PV, di sini ada storage-nya pakai baterai, terus di sini ada control of charging discharge ya. Dan di sini ada converting dari DC to AC. Nah, ini bisa dilakukan kalau penduduknya itu berkumpul ya di satu tempat, itu bisa menggunakan centralized system karena untuk centralized system ini mudah dalam perawatannya karena di satu tempat. Tapi kalau model tersebar itu kan semua di masing-masing rumah penduduk itu agak susah perawatannya juga sama monitoringnya. Kadang setiap penduduk kan tidak semuanya ahli elektro ya. Jadi kadang ya kalau misalkan baterainya rusak ya nggak diganti atau kabelnya putus ya nggak diganti gitu. Atau PV-nya nggak diganti kalau rusak atau nggak dirawat dibersihkan paling enggak ya. Itu tidak dilakukan. Jadi dulu teman saya pernah survei ke Papua sampai ke pegunungan gitu ya. Jadi itu memang pemerintah memberi bantuan PV ya. Gitu. Tapi ternyata sampai sana ya PV dan instalasinya sama TV waktu itu. Itu rusak semua karena memang penduduk di pedalaman tidak bisa melakukan maintenance gitu ya. Oke, ini centralized system yang 10 kW, kapasitasnya lebih besar dari yang tadi. Sama juga kalau centralized berarti terpusat ya, lebih mudah dalam hal perawatan dan controlling dan monitoring ya. Ini TV-nya. Ini ada kontrol charging-nya.
ada baterai, ada konverter DC itu AC untuk memenuhi beban-beban di rumah ya. Nah, ini di sini controlling charge discharge ini dia kan biasanya kalau baterai ada BMS-nya, baterai management system, dan juga untuk total ini dia juga ada kontrol untuk energi management system ya. Energi management system itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan energi ya, antara pembangkit dan beban. Kalau di mikrohidro itu biasanya ada kontrol namanya ELC, Electronic Load Controller. Jadi kalau di mikrohidro misalkan yang standalone itu ini bebannya misalkan satu desa gitu ya. Nah, kalau dia bebannya seimbang dengan yang dihasilkan mikro itu nggak masalah. Tapi kalau bebannya lagi turun lah, sisa energi itu dibuang di Damilut ya, dibuang di Damilut. Nah, itu yang membuang itu, yang mengontrol namanya ELC, Energy Load Control. Nah, kalau sistem ini centralized system itu harus ada energy management sistemnya juga. Kalau misalkan dia connect to grid, nah, misalkan ketika bebannya kecil, terus baterainya sudah penuh, maka sisa energi bisa diinjekkan ke grid. Tapi injek ke grid itu kalau kita baca paper-paper ya dari penelitian-penelitian itu yang terkini ya itu tidak boleh berlebihan juga karena itu bisa mengganggu kestabilan sistemnya. Nah, ini contoh perhitungan energi PV jika kita menghitung juga lossesnya. Jadi kalau misalkan di sini kapasitasnya 100 kilowatt peak misalkan ya, 100 kilowatt peak. Nah, di sini dikali 4 jam pemanasan katakanlah, berarti dalam satu hari kita bisa menghasilkan 40 kilowatt hour gitu ya. Kalau PV misalkan efisiensinya 80%, maka dikalikan 80, baterai 80 misalkan, inverter 90, lines 90. Nah, maka ini bisa disimpulkan ketemu 20 kWh. Jadi kita bisa mendapatkan energi dengan 100 kW peak tadi 20 kWh per hari gitu ya. Sudah dikurang-kurangi dengan losses ya. Itu di PV-nya, di line-nya, di baterai, di konverter kurang-kurangi. Nah, ini bisa dilihat peak load and daily power consumption. Bisa dilihat beban puncak itu pada waktu malam. Jadi kalau pagi sampai sore kan biasanya orang-orang itu bekerja ya, pergi bekerja di kantor, di pabrik, dimanapun. Jadi rumahnya kosong, jadi tidak ada yang menggunakan listrik di rumah, sehingga rata-rata bebannya lebih kecil ya daripada malam. Tapi ketika semua orang sudah pulang ke rumah, terus ada yang nyalain lampu, nyalain TV, nyalain AC, dan beraktivitas di rumah, akhirnya bebannya naik. Ini bisa dilihat contoh profil umum beban ya. Ini beban puncak bisa di sekitar jam 8 ini ya. Tapi kalau orang-orang sudah tidur itu mulai turun lagi. Jadi karakteristik ini yang berbeda dengan karakteristik PV ini yang kita membutuhkan buffer ya atau baterai storage ya. Jadi karena PV wind itu sifatnya intermittent, kita butuh storage yang besar. Karena kalau kita lihat di sistem pembangkitan ya, ada misalkan ada pembangkit konvensional kita interkoneksikan dengan EBT gitu. Ada PV, ada wind, ada mikrohidro, ada mungkin fuel cell dan lain-lain. Ada juga nuklir gitu ya. Nah, nuklir itu kan termasuk dianggap juga renewable gitu ya. Karena teknologinya maksudnya teknologinya baru gitu. Sebenarnya itu tidak renewable juga kalau nuklir. Tapi kalau kita lihat, jadi pembangkit EBT sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia tetap harus diinterkoneksikan dengan pembangkit konvensional, apalagi nuklir itu ya. Nuklir itu pasti harus dikombinasikan dengan pembangkit konvensional karena nuklir itu sifatnya dia bisanya dipakai constant power gitu ya. Menghasilkan berapa, misalnya berapa giga gitu ya. Terus yang swing itu pembangkit-pembangkit konvensional. Karena pembangkit nuklir itu respon terhadap bebannya sangat lambat. Dia tidak bisa reaksi fusi fisi itu tidak bisa cepat ya. Jadi dia agak lambat responnya terhadap beban sehingga dia perlu interkoneksi
dengan pembangkit lain. Sama juga PV lah. PV ini karena dia panennya energi di siang hari, sedangkan di siang hari itu kalau kita lihat di profil beban ini malah bebannya kecil, beban yang berat malah di malam hari lah. Ini kita butuh penyimpanan energi yang besar. Kalau tidak gitu, jadi kita butuh penyimpanan energi besar, kita butuh controlling keseimbangan energi. Kalau enggak gitu, PV ini bisa menyebabkan malah mengganggu keseimbangan daya ya, keseimbangan daya di sistem tenaga listrik. Nah, ini bahaya, bisa menyebabkan blackout malah. Nah, makanya kalau kita install PV dalam skala besar, kita harus juga install baterai dalam skala besar. Nah, itu baterai ini mahal sekali ya. Kalau kita di electric vehicle itu komponen baterai itu biayanya bisa 40 sampai 60 kali harga kendaraan ya. Itu sama juga kalau kita install PV. Jadi mahal baterai itu. Makanya saya dulu pas di Jepang sama sensei pernah diajak ke Kitakyushu. Di sana ada apa ya, lokasi untuk baterai storage yang sangat besar sekali di Kitakyushu. Tujuannya itu untuk menyimpan energi PV ketika siang hari. Jadi ketika siang hari panen banyak disimpan di situ, nanti malam hari nanti ketika PV tidak menghasilkan energi tapi dia cadangannya di baterai banyak, ketika bebannya pada waktu bulan puncak itu didischarge ya untuk memenuhi kebutuhan beban gitu ya. Nah, ini contoh insolation ya. Insolation itu kalau iradian itu intensity of solar energy, satuannya kilowatt per meter persegi. Kalau insolation itu energi ya. Quantity of solar energy, satuannya kWh per meter persegi. Nah, ini bisa dilihat irradiance mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu puncaknya iradian itu di siang hari. Tapi nanti saya lihatkan kalau iradian berbeda-beda dengan tergantung kondisi cuaca. Mungkin dia kondisi mendung atau hujan itu dia terpengaruh ya. Jadi kalau dilihat ini iradian itu dari pagi mulai naik, puncaknya di siang hari, nanti turun lagi di sore hari. Sebentar saya tak minum sebentar. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya ya. Irradiance, ini kondisi sunny, kondisi mataharinya bersinar ya, terang. Terus ini kondisi sunny yang berbeda kondisinya, mungkin daerah berbeda, agak rendah. Nah, ini kondisi apa namanya? Mendung ya. Mendungnya mungkin belum terlalu gelap ya, seperti ini hasil irradiannya. Kalau mendungnya semakin gelap, cahaya materinya sedikit yang menembus sampai ke bumi, ini semakin kecil. Nah, ini kalau kondisi hujan lebat misalkan, nah ini kecil sekali. Nah, sebenarnya PV ini kekurangannya cuma dia tergantung cuaca itu ya. Sedangkan listrik itu kalau kualitas daya kita harus continuous ya. Nah, ini makanya PV itu bagus, tapi harus tetap diinterkoneksikan dengan pembangkit konvensional. Dia mungkin bisa mengurangi apa ya, tadi emisi karbon dan juga biaya listrik kalau kita install di rumah. Tapi untuk yang menjadi utama itu apa agak susah karena dia dipengaruhi cuaca. Kecuali kalau kita punya sizing baterai yang cukup ya. Ketika dia tidak mendung, sinar matahari banyak, itu nyimpan energi yang banyak. Baru kalau mendung, misalkan dalam 1 hari 2 hari mendung, hujan terus gitu ya. Kalau musim hujan itu bisa kita gunakan gitu ya. Maafin agak error. Nah, ini PV. Sebentar ini kok nutupin saya ya. Nah, ini ada role of PV module, tipe of PV module, EV curve, nanti kita bahas output dan protection diode. Nah, ini komponen dari PV. Nah, ini kalau biru itu dia jenisnya polikristalin ya. Jadi ini ada bagiannya ada solar cell, frame, seal material, front glass. Ini mungkin kalau lebih detailnya itu orang-orang material yang tahu ya. Itu yang apa namanya kristal dari apa solar cell ini.
intensitas silikon yang dipakai ya. Nah, ini jenisnya tipe PV modul tadi dari silikon ya, kristalin, ada monokristal, ada polikristal, ada amorphous. Ini jenis PV. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk bisa kita lihat karakteristik PV, ada IV curve-nya, jadi arus terhadap tegangan dan juga daya terhadap tegangan. Bisa dilihat titik maksimalnya ada di sini ya. Jadi tiap iradian itu punya titik maksimal kalau kita plot. Jadi sebelum kita men-setting ya atau membuat MPPT, kita harus tahu karakteristik PV-nya dulu. Titik-titik daya maksimalnya di mana, terus tegangan optimumnya di mana, sama arus dan tegangannya. Nah, ini outputnya jika dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi kalau suhu selnya itu naik, maka PV menghasilkan dayanya turun. Gitu. Karena kalau suhu selnya naik, daya selnya turun. Kalau dia iradiannya naik, maka dayanya bisa naik. Ya. Ini sama seperti tadi. Nah, ini kalau cara memasang PV ya, ada seri, ada paralel. Nah, kalau di seri, nah, kita menambah tegangannya gitu ya. Kalau di seri kita nambah jumlah tegangan, kalau di paralel itu kita nambah besaran arus. Nah, arusnya yang nambah kalau di paralel. Nah, ini contoh seri dan paralel connection. Jadi ini contoh yang 4 modul in series dan 2 string in paralel. Bisa dilihat ada 4 modul di seri dan setelah itu di paralel ada 3 modul in seri by 3 string paralel. Jadi kita bisa ngatur tegangan berapa yang kita butuhkan itu dengan cara tegangan dan arus yang kita butuhkan ya, itu dengan cara menseri dan memparalel PV ya. Oke. Nah, ini tadi sama perhitungan energi tadi ya. Energi PV tadi itu bisa kita hitung dari jam pemanasannya. Itu tiap daerah berbeda. Kalau di Surabaya sekitar 4 jam ya. Nah, 4 jam pemanasan. Kalau ini 7,7 dikali 150 kapasitasnya PV ya, 150 watt peak dikali efisiensinya, maka ketemu dalam satu hari sekitar 924 watt hour. Gitu ya. Ini bypass dioda, blocking dioda, tujuannya untuk mengamankan PV, blocking dioda kalau ada arus balik gitu. Terus kalau ada bayangan itu bisa menggunakan ini ya, bypass dioda ini untuk mengurangi efek dari bayangan. Nah, ini contoh efek dari bayangan, karena efek dari bayangan itu bisa mengurangi daya yang dihasilkan PV. Gitu ya. Jadi dayanya bisa berkurang kalau dia terkena bayangan. Ini juga banyak dipelajari ya untuk efek bayangan ini. Misalkan di metode MPPT itu untuk yang memperhatikan shadow atau bayangan itu bisa menggunakan teknologi AI ya, atau kita bisa menggunakan tadi bypass dioda, atau bisa menggunakan microinverter untuk mengatasi bayangan ini. Jadi kalau metode AI atau konvensional itu bisa juga. Jadi kalau dia ada bayangan itu kadang dia menimbulkan karakteristiknya itu PV-nya tadi kan kayak bukit gitu ya, bukitnya bisa menjadi 2 gitu ya. Jadi akhirnya kontrol MPPT-nya bingung yang mana ini puncak yang sebenarnya. Kadang terjebak di puncak yang tidak maksimal. Nah, itu gimana kita mengembangkan metode MPPT untuk biar tidak tertipu gitu ya di puncak yang tidak maksimal tadi. Ini contohnya, ini yang kiri non bypass dioda, yang kanan menggunakan bypass dioda. Jadi dia mengurangi efek dari shadow tadi atau bayangan ya. Ini non shadow, ini yang shadow bypass dioda, ini shadow with bypass dioda, gitu ya. Ini contoh profil baterai, cas di cas baterai. Ini kondisi charge-nya, dan yang di sisi kanan ini dari puncak ke bawah ini kondisi discharging.
desain baterai. Nah, baterai ini saya kebetulan sekarang lagi meneliti dengan tim dari material dan teknik kimia ya. Kita meneliti baterai redox flow dan liquid metal. Kalau redox flow kita nanti akan beli dan kita pasang di PLN ya, di pembangkit PLTA PLN. Tujuannya sebenarnya PLN itu pengen menggunakan baterai selain lithium ion. Karena lithium ion itu biasanya 3-4 tahun sudah rusak, sedangkan untuk yang redox flow vanadium redox flow baterai ini bisa 20 tahun ya tanpa diganti. Jadi dia bisa lama. Dan ini produknya sudah ada, jadi kita impor dari Cina ya. Terus nanti kita mau mengajukan ke DRK untuk proses pembuatannya. Tapi untuk yang liquid metal ini kebetulan itu sebenarnya katanya teman saya dari material itu teknologi lama, cuma dia tidak pernah digunakan. Jadi ini sudah mulai dikembangkan lagi yang liquid metal baterai. Cuma dia produknya belum ada, jadi kita kemarin belum bisa beli. Jadi kita akhirnya membuat prototipe tapi skala kecil dulu. Karena yang liquid metal itu baterainya itu dia mulai bisa bekerja dengan suhu tinggi ya, sekitar 300 derajat lebih. Jadi ketika starting itu dia harus dipanasi sampai suhu 300 derajat lebih. Yang susah itu kita desain pemanasnya itu ya, sama apa ya, kayak tremosnya ya, istilahnya apa ya, material untuk membungkusnya biar panasnya itu nggak gampang hilang gitu. Makanya kita nggak berani buat skala besar dulu. Kemarin masih planningnya buat skala kecil sekitar 300 watt. Ini masih proses ya, kita proses desain Mas ya. Oke, ini salah satu metode perturb and observers PNO ya untuk MPPT, yang mana tadi untuk menggeser dari tegangan aktual menjadi tegangan optimal agar kita mendapatkan daya maksimal dari PV ataupun wind turbine ya. Ini jenis konverter, ada boost converter. Ini konverter yang digunakan untuk sarana tadi MPPT ya. MPPT ada kontrolernya ya tadi konvensional PNO, konverternya ya ini ada boost converter menaikkan tegangan, buck converter menurunkan, boost itu menaikkan menurunkan, inverter topologi flyback, kualitas tegangan outputnya dibalik. Ini contoh boost converter, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan boost converter ya, mahasiswa juga, mungkin di mata kuliah elektronika ada ya. Itu untuk menaikkan tegangan, buck untuk menurunkan, buck boost untuk menaikkan dan menurunkan ya. Oke, setelah kita tadi itu mata kuliah elektronika ada ya. Oke, kita masuk kondisi kelistrikan Indonesia tahun 2002 ya. Jadi kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga bulan Juni 2020 sekitar 71 gigawatt gitu ya. Angka ini naik jadi 1,3. Kita sekarang kondisi oversupply ya. Gara-gara kondisi oversupply, maka banyak pembangkit yang diminta hanya standby aja karena kalau dari terjadi kenaikan beban baru dinyalakan. Ini angka ini naik 1,3 giga dibanding akhir tahun 2019, lalu membesar 69,7 gigawatt. Sejak tahun 2018, pengembangan pembangkit di Indonesia mulai difokuskan pada pembangunan pembangkit-pembangkit berbasis EBT ya, energi baru terbarukan. Berdasarkan data yang sudah diverifikasi, hingga Juni 2020 kapasitas terpasang pembangkit PLTU itu sebesar 35.220 megawatt, PLT gas atau PLT gas dan uap, PLT mesin gas itu 20.537 megawatt, dan PLT air mikrohidro ya, mikrohidro mini hidro ya, dan mikrohidro 6.096 megawatt, diesel, PLT diesel itu 4.781 megawatt, dan PLT panas bumi 2.031 megawatt, dan PLT EBT-nya 2.200 megawatt. Nah, ini yang EBT-nya masih kecil. Ya. Nah, kan pemerintah mentargetkan 2025 itu sekitar berapa persen? Sekitar mungkin 25% ya. Jadi kita masih masih kurang banyak ya dengan target kita yang sekarang hanya 14,69% ya.
atau sekitar 10.468 megawatt. Nah, ini proses pembangkitan ya. Mulai dari tegangan generator yang tegangan menengah, di step up-kan ke transmisi yang tegangan tinggi, terus diturunkan lagi untuk dikirim ke industri ataupun di gardu induk ya untuk jaringan tegangan menengah, dikirim ke tegangan menengah. Setelah itu di institusi sedang, bisa ke mall, ke hotel, baru di step down lagi untuk ke rumah-rumah. Ya, ini proses umum ya dari pembangkitan ke transmisi dan distribusi. Nah, ini proses pembangkitannya. Di sini pembangkitnya bisa ada PLTA, PLTD, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU ya. Nanti PLTA termasuk renewable energy. Kalau kita ada PV ya bisa kita tambahkan PV, wind turbine. Tapi kalau wind turbine hanya di tempat tertentu yang anginnya cukup ya. Nah, ini contoh yang interkoneksi antara PLTU dan PLTA. Nah, kita bisa sekarang menampilkan PLTS ya. Apalagi PLTS yang connect to grid, tapi perlu kita kalau PLTS kita harus menyediakan juga baterainya gitu ya, kapasitas baterai yang cukup sesuai dengan kapasitas PLTS yang kita interkoneksikan dengan pembangkit konvensional gitu ya. Nah, ini energi terbarukan, ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga magma ini ya, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik, gelombang laut, tenaga angin, pasang surut, ataupun biomasa. Nah, ini pembangkit tak terbarukan, ada PLTD, PLT gas, uap, dan pembangkit tenaga nuklir. Pembebanannya ada pembangkit untuk beban dasar, ada pembangkit untuk beban puncak, berdasarkan lokasi ada central power station dan isolated power location ya. Setiap pembangkit tenaga listrik akan mengalami penerusan efisiensi karena pengaruh usia dan waktu operasi. Secara umum, umur yang dapat diandalkan dari pembangkit tenaga listrik berkisar antara 20 sampai 25. Kalau PLTD hanya berkisar 10 sampai 15 tahun. Jadi rencananya kalau sudah pembangkitnya sudah di luar umurnya, nanti akan istirahatkan ya. Nanti terus diganti dengan pembangkit EBT. Nah, yang utama PLTS itu ya. Ini contoh saya ngitung investasi PV mungkin tahun 2022 ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa naik lagi harganya. Kalau 58 kW itu totalnya bisa 1,1 miliar gitu ya. Ya, lumayan besar gitu ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bahwa di ITS itu kita sudah juga mengikuti atau melakukan transisi energi yang mana kita juga sudah nanti saya jelaskan lengkapnya. Jadi salah satunya kita itu menginstal solar cell ya di beberapa tempat di ITS. Ada update terbaru katanya direktorat sudah ada, di teknik fisika juga sudah menginstal, di fisika sudah ada. Ini saya jelaskan yang sudah saya record ya. Oke, annual electric consumption total 11,78 gigawatt hour, during peak load-nya 10,22 gigawatt hour, off peak load-nya 1,56 gigawatt hour ya. Nah, ini beban yang tertinggi terjadi jam 8 sampai jam 5 kan itu waktu kuliah ya kalau di kampus. Nah, ini potensi PV di ITS sebenarnya kalau kita menyediakan lahan yang besar ya bisa lebih besar lagi ya. Lebih banyak lagi yang bisa kita pasang. Nah, ini contoh yang sudah kita pasang ada plan zero, ada plan alpha, ada plan bravo ini ya. Nah, ini contoh kita di laboratorium konversi energi listrik, kita PV on grid ya, ini ada inverternya. Ini inverternya bisa di-download ya, datanya. Jadi tiap hari itu datanya akan direcord di sini, di loggernya. Nanti kita bisa download lewat Bluetooth ya. Kemarin sudah berapa kali saya pakai untuk TA mahasiswa itu. Jadi kita download
pakai Bluetooth datanya ini, terus kita lihat penetrasi energi PV di gridnya, grid tegangan rendah ya. Ini kapasitasnya sekitar 960 peak, dulu di atas kayak tanker ya. Tapi karena sekarang sudah dibangun gedung AJIS, dipindah ke atap ini. 960 WP ini. Ini CSR-nya PLN gitu ya. Nah, ini ada lokasi research center building, kapasitasnya 16 kW, PV on grid. Ini di research center. Kita lihat ini gedung risetnya ITS. Kalau puslit energi ada di lantai 9. Di sini juga kita. Nah, ini kita punya 16 kW PV ya. Nah, ini plan alpha. Energinya total 42 MWh. Nah, ini plan Bravo, ini yang dipasang di Teknik Elektro. Ini dilengkapi juga baterai storage-nya dan energi management system. Nah, nanti saya ceritakan bahwa di Elektro kita juga mengembangkan VPP ya, Virtual Power Plant, yang merupakan aplikasi dari Smart Grid System. Dan ini termasuk yang awal kita membangun ini, nanti kita setelah itu kita kembangkan ke Smart Grid itu tadi ya. Jadi ini sudah ada PV, baterai, inverter, dan juga energi manajemennya. Nah, ini sistemnya. Sistemnya ada PV, ada grid inverter, di base 380 volt, ada bidirectional inverter, yang mana untuk jas baterai ya. Ini sistemnya yang plan Bravo tadi. Nah, plan Bravo energinya 4,58 MWh. Oke, itu untuk dites ya. Ini peluang ya, potensi PV generation system di ITS. Ini studi ya, studi. Jadi berapa luasan area yang bisa kita install PV ya. Misalkan contoh potensi klaster 1. Nah, ini depannya Graha, mungkin yang pernah ke ITS tahu ya tempat-tempat ini. Itu 100 ada kolam depan GSN 1 120 kW peak, kolam depan GSN 2 50 kW peak, parkingnya 160 kW peak ya. Klaster 2 jadi ada di Departemen Statistik ya, dan Departemen Teknik Kimia, area vokasi 1, vokasi 2, gitu ya, 70 kW peak. Area vokasi 2 juga 70 kW peak ya. Area teknik sipil 1, 70 kW peak, 2 juga 3 sama 70 kW peak. Potensi klaster 4. Nah, ini area kampus Gema 3 ya. Itu juga sama 70 kW peak. Ini yang diutamakan yang di rooftop ya. Yang di atap ya, sehingga tidak mengganggu orang dan juga bisa dipasang PV gitu ya. Ini ada area DKV, ada informatika 2, informatika 3, ada area perkapalan, ada teknik kimia, ini teknik fisika. Saya kabarnya teknik fisika juga masang, tapi belum besar ya. Area teknik mesin, area elektro ya. Elektro ada area 3 dan area 4. Ya. Ada area FMIPA, ada area asrama mahasiswa 1 sampai 8, area asrama 9 sampai 10 gitu ya. Jadi bisa disimpulkan potensi energi ya PV kalau ITS mau menginstal gitu ya. Tapi tergantung budgetnya ada enggak ya. Jadi total potensi PV generation-nya sekitar 1,128 mega ya. 1,128 kilowatt peak. 1128 kilowatt peak itu potensinya. Nah, ini saya jelaskan smart grid ya. Jadi di tes itu kita mau mengembangkan smart grid. Kita kemarin juga bekerja sama dengan NTU yang akan mengembangkan living lab ya, dan juga smart grid ini. Tapi di elektro kita sudah memulai. Jadi elektro mengembangkan VPP kemarin kerjasama dengan PLN Nusantara yang dibiayai PLN dan juga PDRK ya. Jadi kita mengembangkan smart grid system
Di elektro sudah ada PV, kita install PV di lantai 3. Dan juga di lantai 3 semua ada storage baterainya. Dan juga charging station. Jadi charging station ada banyak sih, di elektro ada, di STP ada 2. Salah satunya itu saya yang membuat sama tim mahasiswa kemarin, smart charging station di STP. Terus di robotika ada 1, di UI SKO ada 2 kalau nggak salah. Jadi ini kita membuat sistem kecil smart grid system di elektro ya. Jadi kita sudah punya PV, ada baterai storage, ada charging station untuk ngecas electric vehicle ya. Ada juga command control room-nya. Command control room ini untuk mengatur ya. Jadi maksudnya smart grid itu dia bisa ngontrol kapan PV itu dicas di baterai, kapan PV itu dipenetrasikan di grid sehingga keseimbangan daya tetap terjaga. Jadi yang ngontrol agar dayanya tetap seimbang itu command control room ini. Yang kontrol itu ya cas discharge-nya baterai dan juga PV-nya dibuat ngecas baterai ataupun untuk dipenetrasikan ke grid. Nah ini sistemnya banyak, ada PV, ada baterai, sebenarnya ada power plant ya, dan grid. Di sini juga bisa kita install biodiesel dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini VPP-nya di Elektro. Jadi kemarin sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama diinstal di Elektro, yang kedua diinstal di Sengguru, yang ketiga yang terakhir itu diinstal di Bawean kalau nggak salah. Ini yang bisa dilihat untuk mahasiswa ya, atau teman-teman yang misalkan kunjungan ke Elektro ya VPP yang ini di Elektro ini. Jadi bisa dilihat ini sudah ada PV panel yang dipasang di lantai atas gedung Elektro AC. Itu juga ada PV baterai dan PV inverter. Nah, ini baterai dan PV inverter di ruangan di lantai 3. Nah, jadi di sini juga ada control room-nya. Kita juga ada microturbine model dan modul synchronizer yang sebenarnya ini semua ada di satu, tapi ini ditempatkan di lab konversi energi. Ini untuk baterai dan inverter di PLTA Sengguru. Ini kalau ini control room-nya ini ada di lantai 3. Nah ini untuk di parkiran elektro kita punya charging station untuk electric vehicle. Ini fasilitas penunjang riset lain. Nah ini di lantai 3 kita juga punya turbin angin yang model vertikal ya. Dan PV tadi yang bersebelahan juga. Jadi sumbernya untuk VPP-nya ada wind, ada PV, dan ada baterai storage, ada control room tadi. Nah ini sedikit tambahan ini. Saya juga aktif juga di STP Otomotif ITS. Ini saya jelaskan juga bahwa di sini kita mengembangkan kendaraan listrik ya. Ini contohnya ini e-trail ya, yang kemarin kerjasama dengan Kemensos yang dikirim ke Papua. Kita membuat sekitar 44 e-trail ya. Dan ini e-sclamber. Ini contoh kendaraan konversi ya. Jadi kendaraan yang pakai motor bakar atau ICE ya, internal combustible engine diubah ke BEV, baterai electric vehicle. Jadi dikonversi menjadi listrik ini ya. Ini juga konversi CB100 dikonversi menjadi listrik. Nah, ini fiction, ini dikonversi ke menjadi listrik juga. Ini ada spesifikasinya. Nah, ini yang Scorpion. Ini yang kemarin untuk lomba juara 1 di PLN. Nah, ini untuk konversi Vespa Super ya. Ini konversi menjadi listrik ya, BEV baterai electric vehicle. Mungkin kalau ada teman-teman Jember yang pengen melihat bisa ke STP Otomotif ITS ya. Kalau pengen kerjasama boleh, bahkan KP juga boleh, magang. Kalau mahasiswanya dikirim ke sana boleh. Jadi ada konversi Honda Beat, konversi electric vehicle.
Ya ini konversi Toyota Calya ya. Jadi diubah ini yang kerjasama dengan Toyota kemarin terus dikonversi menjadi electric vehicle ya. Jadi yang untuk bus listrik, nah, ini bus listrik. Jadi ini konversi juga. Jadi kemarin dapat sumbangan bus listrik ICE ya, internal combustion engine yang pakai motor bakar. So itu dikonversi menjadi bus listrik. Nah ini sudah jadi, sudah bisa jalan. Nah ini kita mengembangkan juga, sebentar. Kemana tadi? Terus ya. Nah, vehicle control unit ini juga. Tapi ini masih butuh pengembangan ya, belum selesai, masih proses pengembangan. Ini juga baterai energi management system, ini juga masih proses pengembangan. Ini baterai management system juga proses pengembangan, sudah jadi tapi masih belum sempurna. Ada regenerative braking juga kita kembangkan dari tim teknik fisika, sudah jadi diterapkan di motor listrik ya, atau sepeda motor listrik maksud saya. Nah ini untuk modul baterai, ini kita membuat modul baterai sendiri, yang mana selnya itu impor dari Cina, terus kita rakit sendiri gitu ya. Ada tipe yang bawah ini tipe pouch, dan juga ada tipe yang silindris ya. Nah ini yang smart charging station yang kita pasang, ini CSR-nya PLN, yang kita pasang di depannya STP Otomotif. Kebetulan saya dan tim mahasiswa yang mengembangkan ini. Nah ini ada ice scramber. Ini masih gambar tapi sebenarnya yang aslinya sudah jadi ice scramber. Tapi belum saya update fotonya ya. Nah ini untuk kemarin yang kerjasama dengan Kemensos yang kita kirim 44 unit di Papua ya. Itu ada Etrel. Ini spesifikasinya bisa dilihat ini ya. Ini sudah diuji coba juga di mana ya kemarin? Di Terawas atau di mana ya? Jadi di pegunung apa bukit ya, di perbukitan dan sudah kita uji ini menggunakan motor 5 kW ya. Jadi untuk tanjakan-tanjakan kuat ini. Nah, ini untuk iCar yang autonomous car yang biasanya dipakai di tes. Jadi mobilnya tanpa sopir ya, bisa tanpa sopir. Yang ini untuk electric waste collection tricycle ya. Ini sudah jadi juga, tapi belum saya update fotonya. Mungkin di LSTP kalau ada update. Ini sudah jadi, ini kemarin desain tapi sudah jadi. Ini juga sama, electric grocery tricycle ini untuk apa ya, pedagang sayur ya. Nah, ini untuk skuter Soekit ya. Soi ITS itu skuternya, desain skuter dari STP Otomotif. Nah, ini ada mobil Mavic. Ini kerjasama STP Otomotif dengan Telemesin. Ini sudah jadi juga, pernah dipamerkan di Grand City ya. Nah, ini juga material handling vehicle, ini kerjasama dengan GMF. Ini sudah jadi juga, sudah ditaruh di bandara ya. Nah, ini ada mobil hibrid ya, mobil hibrid PHEV Roadster ITS. Ini di foto belum jadi, tapi sekarang sudah jadi. Ini ada fotonya saya naik ini ya. Jadi sekarang sudah jadi, sudah bisa jalan. Untuk yang renewable energy ada pengembangan juga diesel dual fuel statis. Ini yang kembangkan tim STP Otomotif, tim leadernya Pak Koirul Effendi ya dari mesin. Oke, saya kira itu mungkin ya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan.
Terima kasih Pak. Wah, untuk materinya ini. Nggih. Wah, ini kan kebetulan saya juga ini bidangnya sebenarnya bukan di sistem tenaga. Saya ini di sistem kendali dan robotika ini. Oh gitu ya. Dari pemaparan Bapak ini, banyak beberapa wawasan-wawasan saya ini yang memberikan pandangan ya, bisa Ya, kolaborasi antara kendali dan renewable energy ataupun sistem iya, tenaga. iya. Jadi tadi pemaparan Pak Feby ini terkait konversi atau transisi energi ya. Ada beberapa komponen renewable energy, kemudian sistem kerja PV, profil baterai, hingga pengembangan renewable energy di ITS nih Pak. Ya, Oke. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa yang mau bertanya. Saya persilahkan bisa lewat eh, chat ataupun bisa langsung bertanya. Oke, saya persilahkan ya. silakan. Kita diskusi aja. Oke, Pak. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, nah ini Pak, saya sebenarnya ini Pak mau tanya juga nih Oke, terkait pengembangan renewable energy ya. Nah, kalau di ITS sendiri ini ya, eh, banyak nih kolaborasi antara kendali dan renewable energy nggih. ya. Banyak gitu Pak. Nah itu mungkin kami di sini ini Pak bisa diinformasikan sedikit ya istilah di-spill mungkin bisa sebagai referensi kami untuk mengembangkan atau berkolaborasi antara kontrol dan sistem tenaga gitu nggih. Ya. Halo, suara saya kedengar ya? Nggih, nggih, masuk Pak. Nggih, monggo monggo. Ini komputer saya agak ngeheng ya. Diklik-klik kami. Jadi Pak, sekarang itu ya tadi saya jelaskan bahwa sekarang kita itu kan ngembangin di tes kita ngembangin smart grid system ya. Jadi smart grid itu kita ngontrol apa namanya energi balance gitu ya. Jadi energi yang dihasilkan dari energi baru terbarukan, dari turbin angin, dari PV itu kan energinya kalau PV panennya di siang hari, sedangkan bebannya itu beban puncaknya di malam hari. Nah itu gimana? Itu posisinya ketika siang hari harus kita simpan di baterai, sebagian bisa dipenetrasikan kalau membutuhkan gitu ya. Dan kalau di malam hari nanti ketika beban puncak itu bisa baterainya di discharge. Jadi kontrol itu, kontrol energi manajemen sistem. Jadi kalau yang di smart grid itu harus ada kontrolnya energi manajemen sistem. Tujuannya untuk menyeimbangkan daya. Jadi daya yang dihasilkan harus sama dengan bebannya. Kalau tidak sama, misalkan daya yang dihasilkan lebih besar gitu ya, itu akan bisa menaikkan frekuensi dan tegangan. Itu bisa mengganggu keseimbangan beban apa daya ya, sehingga mungkin ya bisa menyebabkan blackout gitu ya. Nah, itu sistem itu tapi ini sistem di tes ini masih dalam skala kecil ya. Jadi nanti rencananya pengennya dikembangkan lebih jauh. Bahkan saya nanti mau meneliti yang redox flow baterai, nanti kalau jadi mau saya install di sistem VPP ini, yang mana apa nanti ikut juga di sistem smart grid tadi, yang dikontrol oleh command control tadi, yang mengatur keseimbangan energinya. Ini kok lagi, oh sebentar. Nah ini baru muncul. Gitu Pak, maaf ya Nggih, agak nggih. ngeheng. Berarti Laptopnya. anu nggih terkait kontrol kendali di anunya nggih, sistem daya atau sumber tegangan dari Ya, nggih, seperti ini nggih. sebenarnya kalau kontrol banyak Pak. Jadi energi manajemen sistem itu kan yang kontrol itu ya semuanya. Misalkan baterai, PV, wind, terus
yang penetrasi ke gridnya, dan di dalam baterai pun masih ada juga baterai manajemen sistem. Kalau Bapak mungkin tertarik mengembangkan, ini kebetulan teman-teman di sini juga mengembangkan ya. Jadi kemarin cuma yang sudah berhasil mengembangkan baterai manajemen sistem yang kerjasama dengan Pertamina yang kita tahu itu teman-teman ITB. Jadi teman-teman ITB sudah berhasil mengembangkan. Terus kemarin makanya Pertamina kerjasama dengan ITS untuk mengembangkan baterai pack, Pak. Jadi karena mereka bilang kalau baterai BMS kita sudah dengan ITB sudah berhasil, nanti tinggal mengembangkan baterai pack-nya. Terus kita konsen ke apa namanya proteksi thermal. Jadi kebanyakan baterai ini kan banyak kecelakaan ya yang terjadi sehingga terjadi kebakaran baterai. Nah, itu gimana proses proteksi thermalnya itu yang menjadi concern penelitian tahun ini ya dengan Pertamina itu, Pak. Ini juga ya terkait dengan fast charging gitu nggak, Pak? Oh, fast charging ya. Oke. Fast charging kebetulan di ITS kita juga kembangkan Pak charging station. Sudah ada tadi saya jelaskan ada beberapa di Elektro 1, di STP 2, Robotika 1. Mungkin ada total ada 6 ya. 6 atau enggak 5 charging station. Dan kebetulan PLN kemarin mau masang juga charging station di ITS juga yang fast charging itu. Tapi kalau itu berbayar Pak kalau yang dari PLN. Karena mau ditempatkan yang dekatnya apa namanya ITS Smart itu. Jadi kalau pelanggannya datang kalau pengen ngecas itu bayar gitu Pak. Tinggi, Pak. Nah, mungkin yang lainnya untuk adik-adik dan Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, Silakan. Boleh tanya ya? ini silakan Pak Silakan. Guk. Pak Febi, untuk Ya. masalah electrical vehicle, Ya, oke. dalam pengembangannya itu rata-rata permasalahannya yang sering ada muncul itu apa ya? Oh, permasalahannya ya. Oke. Jadi ini Pak, untuk electric vehicle itu saya bukakan tadi ya. Yang electric vehicle itu halaman berapa tadi ya? Nah, ini. Ya. Electric vehicle itu permasalahannya harganya mahal Pak, Mas Pak. Jadi untuk yang apa ya? Kita tahu yang produknya ITS yang sudah komersial yang gesit itu kan harganya sekitar berapa? 35 jutaan mungkin ya. Atau 25, 35 atau 25. Jadi harganya mahal terus apa ya? Ketika 3 tahun sampai 4 tahun itu apa namanya? Harus ganti baterainya. Itu mahal juga. Jadi kemarin ada yang cerita teman itu dari beli uh, electric car ya setelah berapa tahun 4 tahun 3 tahun 4 tahun itu kan baterainya sudah waktunya ganti itu pun dia harus apa namanya membeli baterai seharga 100 sekian juta gitu ya jadi 100 juta lebih itu untuk baterainya aja jadi memang mahal electric vehicle terus yang kedua kendalanya charging stationnya belum banyak charging station di kota ataupun di daerah ya di Indonesia itu di tes dan ngecasnya itu rata-rata lama Pak. Jadi kan 3 sampai 4 jam baru bisa penuh. Kalau pakai fast charging itu bisa 1 jam. Itu kalau misalkan kita di daerah tertentu yang jauh dari rumah misalkan, nah itu kalau kondisi habis juga bingung ngecasnya itu. Nah, kecuali kalau kita memang sudah memperkirakan, oh kita tidak keluar kota gitu ya, misalkan dari rumah ke kampus, kampus ke rumah jaraknya sekian kilometer, nah itu baterai saya kira-kira cukup, nah itu boleh. Nah, itu masalah yang pertama harganya mahal, tadi ganti baterai juga mahal, terus charging stationnya tidak di semua tempat ada gitu ya. Nah itu yang kendalanya itu. Jadi Untuk kemarin yang itu gimana di, Pak? Silakan. Pak, untuk kayak ini kan banyak apa mengubah dari yang apa berbahan Konvensional, gas yang menjadi ICE, listrik ya. motor Nah, itu bakar menjadi kalau listrik. proses persuratan dan segala macamnya itu nggak dipersulit juga. Kebetulan dari pemerintah mempermudah Pak, kalau itu. Surat-suratnya mudah. Bahkan kemarin pemerintah itu
memberi subsidi bagi yang konversi motornya. Misalkan kita punya motor bakar, misalkan motor yang tadi, misalkan dari motor bakar ya, kita konversikan ke motor listrik itu nggak salah sama kementerian itu di subsidi 7 jutaan per kendaraan itu. Dan sama kementerian itu ditunjuk bengkel-bengkel konversi yang bisa. Nah, termasuk STP otomotif itu termasuk yang bisa, yang bersertifikasi yang bisa melakukan konversi dari motor bakar ke motor listrik ya. Cuma ternyata banyak yang nggak mau, kan dari 7 juta itu harus nambah biaya lagi. Cuma itu ya paling istilahnya konversi itu harganya per motor 15 juta. Lah 7 juta disubsidi pemerintah. Nah, orang-orang kan masih harus membayar sisanya itu. Ternyata banyak yang nggak mau. Padahal kalau mau itu dijatah setahun itu 50.000 kendaraan kalau nggak salah. Seluruh Indonesia ya, 50.000 kendaraan yang dikasih subsidi. Itu Pak. Cuma banyak yang nggak mau. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ini Pak Wega, boleh bertanya MC Pak Wega? Oh, yes. Silakan Pak Widya. Oke, terima kasih Pak Febi. Oke, monggo Pak. Ya, ini menarik sekali ya. Kebetulan saya di telekomunikasi Pak, waktu di ITS di 306, tapi di sini saya tertarik di Ya. sisi baterai Pak, baterai dan charging. Oh Nah, ya. ini mungkin pengalaman pribadi ketika menangani baterai yang sudah apa ya Pak ya, drop ya Pak ya. Ya. Baterai yang digunakan tuh lithium polimer dan lithium ion. Ini saya gunakan di perangkat elektronik yang saya pakai itu banyak sekali baterai yang sudah ngelembung atau sudah drop dan tidak bisa digunakan. Nah, ini treatment atau mungkin untuk after ya, setelah recycle baterai tersebut itu apakah bagaimana Pak? Karena ada hubungannya dengan judul kita ya untuk renewable ya Pak. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau recycle itu sebenarnya kemarin teman saya yang Pak Lukman dari material itu sebenarnya yang meneliti ya. Kebetulan dia juga lagi kerjasama dengan NTU untuk recycle baterai itu. Tapi yang jelas saya kurang tahu juga recycle itu orang material yang tahu ya. Yang jelas kalau baterai yang lithium ion ataupun yang polimer itu kan kalau sudah rusak, kalau kita dari orang elektrik ya sudah nggak bisa digunakan. Ya itu umurnya sekitar dilihat cycle-nya ya. Cycle-nya misalkan kalau baterai itu misalkan 2000 cycle. Berarti maksudnya 2000 cycle itu satu kali cycle itu satu kali full charge dan satu kali full discharge. Jadi kalau sudah 20.000 kali itu sudah dipastikan tidak bisa digunakan. Nah itu harus diganti. Kalau recycle-nya mungkin orang material yang tahu ya. Itu mungkin kalau katanya teman saya ya dipreteli satu-satu terus komponen ini mungkin dilebur lagi, komponen ini digunakan lagi. Istilahnya apa? Ada proses kimianya itu untuk melakukan recycle dan digunakan lagi. Ya mungkin ada bahan-bahan tertentu yang diperbarui ya, seperti itu. Jadi untuk yang kita kemarin dengan teman material kan mengembangkan liquid metal sama redox flow baterai. Itu kan juga pertanyaannya saya sama dengan Bapak ya. Jadi yang vanadium redox flow baterai itu kan dia pakai vanadium ya. Vanadium itu kan zat korosif ya. Itu saya bingung. Pak ini nanti kalau sudah kan dia umurnya 20.000 cycle, jadi hampir 20 tahun Pak. Itu kan jangka waktu lama. Itu nanti kalau sudah nggak bisa digunakan itu gimana caranya recycle? Sedangkan ini bahannya berbahaya kan korosif. Nah, sedangkan yang susah nanti desain pompanya itu yang agar tahan korosif itu carikan bahan khusus itu. Jadi tidak bisa sembarangan karena yang dari vanadium redox flow itu butuh diputer gitu loh pakai pompa. Nah, karena dia bersifat korosif maka harus khusus bahannya. Nah, itu saya juga tanya, nanti kalau sudah nggak dipakai gimana? Oh, bisa Pak itu nanti didaur ulang, nanti dibuat apa istilahnya digarami saja atau dibuat garam jadi garam lagi gitu loh. Jadi dipisah-pisahkan airnya dipisahkan, zat yang apa dipisahkan. Jadi nanti jadi garam lagi. Itu pun kalau pengen digunakan juga bisa direaksikan lagi gitu. Seperti itu, Pak. Ya, karena pengalaman pribadi ini kadang baterai di perangkat itu terdiri dari beberapa sel, Pak.
Jadi Nah, misalkan saya ya 3 sel atau 4 sel itu yang rusak hmm. kadang cuma 1 sel itu kan yang bikin ini. Iya, kalau mau ya dibongkar sendiri, dipasang lagi. Ya terima kasih Pak. Karena apalagi otomotif nanti Ya, dipakai di jalan, resiko benturan apa kan ada ya ya. itu yang Pak, yang menjadi apa penelitian yang lagi booming itu. Ini contohnya kita ngerakit sendiri nih. Yang atas itu yang model silinder ya, yang bawah itu model pods ini. Tapi yang pods itu kapasitasnya lebih besar biasanya. Kalau kita ngerakit baterai untuk bis listrik, misalkan untuk mobil itu pakai yang pods ini, yang kanan bawah. Tapi itu selnya itu kita impor, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang itu masalah safety-nya tadi. Makanya teman-teman kemarin di bawah Puslit itu kita kerjasama dengan Pertamina dengan dana Kedereka ya dan Pertamina itu kita mengembangkan baterai pack yang jadi konsepnya itu thermal proteksinya, Pak. Jadi kalau terjadi short itu panas itu gimana? Cara mendinginkannya biar nggak terbakar. Kalau kendaraan listrik itu kalau terbakar, Pak, itu nggak bisa baterainya itu nggak bisa dipadamkan dengan air, Pak. Jadi walaupun disemprot air itu tidak akan padam karena dia reaksi kimia kan. Jadi terbakar terus. Jadi biasanya kalau terbakar dibiarkan sampai habis, Pak. Baru padam sendiri nanti. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali Pak Bibi. Ini pengalaman di drone itu kan baterainya pakai Ya, baterai sel ya. Baterai ya. sel yang posisinya di bawah, ketika crash Ah, jatuh, sobek itu langsung mercik itu sudah terbakar. ya. Nggih. Nggih, terima Jadi kasih informasinya Pak. ya, oke, sama-sama. Oke, monggo silakan kalau ada lagi yang perlu didiskusikan. Ya, silakan untuk adik-adik mahasiswa mungkin ada pertanyaan. Boleh Oke. nanti bertanya by WA boleh juga. Nah, tadi di CV Pak Febi ada nggih, jadi nomornya Pak Febi. Ya, ada, Pak. Oke. Ini kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, eh, bisa saya akhiri nggih. Terima kasih Pak Febi untuk Oke, pemaparan materinya sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan bagi kami di UNEDS. Kembali lagi saya kembalikan ke Pak Widya selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wega atas pendampingan ke pemateri. Selaku moderator Pak Wega, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian untuk acara selanjutnya, mungkin dari peserta mungkin karena kita masih ada durasi waktu beberapa menit, misalkan ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa disampaikan secara tulis. Kalau misalkan mungkin ragu atau malu, mungkin bisa digunakan chat ya, atau mungkin bisa menghubungi pemateri melalui kami nanti untuk selesai acara. Untuk acara selanjutnya, kalau disesuai dengan rundown, yaitu acara penutup, mungkin akan disampaikan oleh perwakilan dari jurusan. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Muhammad Agung Prawira Negara untuk sekaligus menutup. Atau masih Ya, ada durasi Pak Agung, monggo. terima kasih Pak Widya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Febi Agung atas pemberian materinya. Semoga barokah Pak. Jadi sama-sama bermanfaat buat kita, Amin. dengan juga buat adik-adik mahasiswa juga. Alhamdulillah bisa tambah ilmu buat kami juga. Mungkin lain kali mungkin bisa datang langsung ke Jember buat ngasih kuliah tamu Ya, insya Allah, lagi, Pak. atau kita mungkin bisa kita yang main ke ITS juga untuk join research Ya, atau gimana nanti. ya, Pak, bisa, mohon Pak. maaf karena memang posisinya di jurusan hari ini banyak dosen yang luar kota, bahkan luar negeri karena tugas akhir tahun biasa, banyak kegiatan, mungkin jenengan juga paham. Jadi Oke, pesertanya tidak segitu banyak juga. Sekali lagi kami mohon maaf dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Semoga semuanya yang dijalankan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik, terima kasih Pak Agung sekaligus menutup acara. Serangkaian acara sudah kita lalui dengan sukses, alhamdulillah berakhir dengan lancar. Baik, untuk Pak Febi kami mohon izin pamit. Sekian, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.